Perkenalkan, nama saya Regina Francina Penielia Longdong dengan NIM 200611041126, angkatan 2020, kelas C3. Perkenalkan, nama saya Evangelista Marcella Ketiani Mencoro dengan NIM 210611040109. Perkenalkan, nama saya Michelle Beauty Irvania Rerungan dengan NIM 210611040117. Bukti audit didefinisikan sebagai setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Bukti audit ini mencakup informasi yang sangat persuasif seperti perhitungan auditor atas surat berharga yang dapat diperjualbelikan, dan informasi yang kurang persuasif seperti berbagai tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari para karyawan klien. Berbagai keputusan auditor dalam pengumpulan bukti audit dapat dipilah ke dalam 4 sub-keputusan berikut. Pertama, prosedur-prosedur audit apakah yang akan digunakan? Prosedur audit adalah rincian instruksi untuk pengumpulan jenis bukti audit yang diperoleh pada suatu waktu tertentu saat berlangsungnya proses audit. Kemudian kedua, ukuran sampel sebesar apakah yang akan dipilih untuk prosedur tertentu. Nah, jadi setelah memilih prosedur audit, mungkin sekali memilih beragam ukuran sampel dan hanya satu sampel hingga semua item yang terdapat dalam populasi yang sedang diuji. Keputusan untuk memilih seberapa banyak item yang akan diuji harus dibuat oleh auditor untuk masing-masing prosedur audit yang ada. Ukuran sampel bagi setiap prosedur tersebut kemungkinan besar akan berbeda antara satu penugasan audit dengan penugasan audit lainnya. Kemudian yang ketiga, item-item manakah yang akan dipilih dari populasi. Setelah menentukan ukuran sampel untuk prosedur audit dilakukan, maka selanjutnya haruslah ditentukan item-item mana dari populasi yang akan diuji. Kemudian yang keempat, kapankah berbagai prosedur itu akan dilakukan? Jadi pemilihan waktu yang tepat. Nah, audit atas laporan keuangan umumnya mencakup periode waktu tertentu seperti 1 tahun. Pada umumnya proses audit baru selesai dilaksanakan setelah beberapa minggu atau beberapa bulan setelah berakhirnya suatu periode waktu. Waktu pelaksanaan berbagai prosedur audit beragam, mulai dari awal suatu periode akuntansi atau lama setelah periode akuntansi itu berakhir. Nah, daftar atas berbagai prosedur audit untuk area audit tertentu atau untuk keseluruhan proses audit disebut dengan program audit. Program audit selalu mengandung daftar rangkaian prosedur audit. Di dalamnya pun seringkali mencakup pula ukuran sampel, item-item yang dipilih, dan waktu pelaksanaan pengujian tersebut. Mayoritas auditor menggunakan berbagai jenis komputer untuk mendukung persiapan program-program audit. Persuasivitas bukti audit. Dua penentu persuasivitas bukti audit adalah kompetensi dan kecukupan, yang mana langsung diambil dari standar pekerjaan lapangan ketiga. Kompetensi bukti merujuk pada tingkat di mana bukti audit tersebut dianggap dapat dipercaya atau diyakini kebenarannya. Jika bukti audit dianggap memiliki kompetensi yang tinggi, maka bantuan bukti tersebut untuk meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sangatlah besar. Tingkat kompetensi tidak dapat ditingkatkan dengan cara memperbesar ukuran sampel atau mengambil item-item lainnya dari suatu populasi. Nah, tingkat kompetensi ini hanya dapat diperbesar dengan memilih berbagai prosedur yang mengandung tingkat kualitas yang lebih tinggi atas satu atau lebih dari ketujuh karakteristik kompetensi berikut. Pertama, relevansi. Bukti audit harus selaras atau relevan dengan tujuan audit yang akan diuji oleh auditor sebelum bukti tersebut dapat dipercaya. Kedua, independensi penyedia bukti. Bukti audit yang diperoleh dari sumber di luar entitas akan lebih dipercaya daripada bukti audit yang diperoleh dari dalam entitas. Ketiga, tingkat efektivitas pengendalian intern klien. Jika pengendalian intern klien berjalan secara efektif, maka bukti audit yang diperoleh akan dapat lebih dipercaya daripada jika pengendalian intern itu lemah. Kemudian berikutnya, pemahaman langsung auditor. Bukti audit yang diperoleh langsung oleh auditor melalui pengujian fisik, observasi, perhitungan, dan inspeksi akan lebih kompeten daripada informasi yang diperoleh secara tidak langsung. Kelima, berbagai kualifikasi individu yang menyediakan informasi. Nah, jadi walaupun
Jika sumber informasi itu bersifat independen, bukti audit tidak akan dapat dipercaya kecuali jika individu yang menyediakan informasi tersebut memiliki kualifikasi untuk melakukan hal itu. Keenam, tingkat objektivitas. Bukti yang objektif akan dapat lebih dipercaya daripada bukti yang membutuhkan pertimbangan tertentu untuk menentukan apakah bukti tersebut memang benar. Contoh bukti yang objektif antara lain konfirmasi atas piutang dagang dan saldo-saldo bank, perhitungan fisik surat berharga dan kas, serta perhitungan ulang saldo dalam daftar utang dagang untuk menentukan apakah data-data tersebut sesuai dengan saldo pada buku besar. Kemudian yang ketujuh, ketepatan waktu. Ketepatan waktu atas bukti audit dapat merujuk baik kapan bukti itu dikumpulkan atau kapan periode waktu yang tercover oleh proses audit itu. Kompetensi bukti merujuk pada tingkat di mana bukti audit tersebut dianggap dapat dipercaya atau diyakini kebenarannya. Jika bukti audit dianggap memiliki kompetensi yang tinggi, maka bantuan bukti tersebut untuk meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sangatlah besar. Selanjutnya, kecukupan atau sufficiency of evidence. Nah, kecukupan ini diukur terutama oleh ukuran sampel yang dipilih auditor. Untuk prosedur audit tertentu, bukti yang diperoleh dari sampel sebanyak 100 umumnya lebih mencukupi ketimbang dari sampel sebanyak 50. Ada dua faktor yang menentukan jumlah sampel yang memadai atau cukup dalam audit, yaitu pertama, perkiraan auditor akan terjadinya salah saji. Kedua, efektivitas dari pengendalian intern auditor. Kita masuk pada persuasivitas dan biaya. Dalam membuat berbagai keputusan tentang bukti audit pada suatu proses audit, baik persuasivitas maupun biaya harus turut dipertimbangkan. Persuasivitas dan biaya dari semua alternatif harus masuk dalam pertimbangan auditor sebelum ia memilih suatu atau beberapa jenis bukti audit yang terbaik. Tujuan auditor adalah memperoleh sejumlah bukti audit yang cukup kompeten pada tingkat biaya terendah yang paling mungkin dicapai. Dalam memutuskan prosedur-prosedur audit manakah yang akan digunakan, auditor dapat memilihnya dari ketujuh kategori umum bukti audit. Kategori-kategori ini dikenal sebagai jenis-jenis bukti audit. Yang pertama, pengujian fisik. Kedua, konfirmasi. Ketiga, dokumentasi. Keempat, prosedur analitis. Kelima, wawancara kepada klien. Keenam, hitung uji. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, observasi. Nah, berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, pengujian fisik adalah inspeksi atau perhitungan yang dilakukan oleh auditor atas aktiva yang berwujud atau tangible asset. Jenis bukti ini sering berkaitan dengan persediaan dan kas, tetapi dapat pula diterapkan untuk berbagai verifikasi atas surat berharga, surat piutang, serta aktiva tetap yang berwujud. Kedua, konfirmasi menggambarkan penerimaan tanggapan baik secara tertulis maupun lisan dari pihak ketiga yang independen yang memverifikasikan keakuratan informasi sebagaimana yang diminta oleh auditor. Permintaan ini ditujukan bagi klien dan klien meminta pihak ketiga yang independen untuk memberikan tanggapannya secara langsung kepada auditor. Ketiga, dokumentasi adalah pengujian auditor atas berbagai dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang tersaji atau seharusnya tersaji dalam laporan keuangan. Berbagai dokumen yang diuji auditor adalah catatan-catatan yang dipergunakan oleh klien untuk menyediakan konfirmasi bagi pelaksanaan bisnis yang terorganisasi. Karena pada umumnya setiap transaksi dalam organisasi klien ini minimal didukung oleh selembar dokumen, maka jenis bukti audit ini tersedia dalam jumlah besar. Kemudian yang keempat, prosedur analitis. Prosedur analitis menggunakan berbagai perbandingan dan hubungan-hubungan untuk menilai apakah saldo-saldo akun atau data lainnya nampak wajar. Prosedur analitis digunakan untuk tujuan berbeda atas sebuah audit. Tujuannya adalah berikut ini. Yang pertama, memahami industri dan bisnis klien. Yang kedua, menilai kemampuan kelanjutan bisnis entitas. Yang ketiga, menunjukkan munculnya kemungkinan kesalahan penyajian dalam laporan keuangan. Yang keempat, mengurangi ujian audit rinci. Terus, yang kelima, wawancara kepada klien. Wawancara adalah upaya untuk memperoleh informasi baik secara lisan maupun tertulis dari klien sebagai tanggapannya atas berbagai pertanyaan yang diajukan oleh auditor. Saat auditor memperoleh bukti dari hasil wawancara ini, pada umumnya merupakan suatu keharusan bagi auditor untuk memperoleh bukti audit lainnya yang lebih meyakinkan melalui berbagai prosedur lainnya. Kemudian yang keenam, hitung uji. Hitung uji melibatkan pengujian kembali berbagai perhitungan dan transfer informasi yang dibuat oleh klien pada suatu periode yang berada dalam periode audit pada sejumlah
sampel yang diambil auditor. Pengujian kembali atas berbagai perhitungan terdiri dari pengujian atas keakuratan aritmatis klien. Hal ini mencakup sejumlah prosedur seperti pengujian perkalian dalam faktur-faktur penjualan dan persediaan, penjualan dalam jurnal-jurnal dan catatan-catatan pendukung, serta menguji perhitungan atas beban depresiasi dan beban dibayar di muka. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, observasi. Observasi adalah penggunaan indera perasa untuk menilai aktivitas-aktivitas tertentu. Sepanjang proses audit terdapat banyak kesempatan bagi auditor untuk mempergunakan indera penglihatan, pendengaran, perasa, dan penciumannya dalam mengevaluasi berbagai item yang sangat beraneka ragam. Merupakan kewajiban auditor untuk menindaklanjuti berbagai kesan pertama yang didapatnya dengan berbagai bentuk bukti audit lainnya yang bersifat nyata. Biaya atas jenis-jenis bukti. Yang pertama A. Butuh biaya yang besar. Pengujian fisik mengeluarkan biaya yang besar karena pada umumnya pengujian fisik mewajibkan kehadiran auditor pada saat klien melakukan perhitungan aktivitasnya yang seringkali dilakukan pada tanggal neraca. Selanjutnya, konfirmasi membutuhkan biaya yang besar karena auditor harus melakukan sejumlah prosedur secara berhati-hati dalam rangka mempersiapkan konfirmasi, pengiriman, dan penerimaan kembali, serta upaya untuk menindaklanjuti berbagai konfirmasi yang tidak menerima tanggapan atau sejumlah pengecualian konfirmasi. Kemudian yang B, butuh biaya pada tingkat yang moderat. Yang pertama, dokumentasi. Jika karyawan klien mempersiapkan berbagai dokumen dan menyusunnya secara apik agar mudah dipergunakan, maka dokumentasi umumnya hanya menimbulkan pengeluaran biaya audit yang cukup rendah. Saat auditor harus menemukan berbagai dokumen tersebut oleh dirinya sendiri, maka dokumentasi dapat menimbulkan biaya audit yang sangat tinggi. Kemudian, prosedur analitis membutuhkan pertimbangan auditor untuk memutuskan jenis prosedur analitis mana yang akan dipergunakan melakukan sejumlah perhitungan serta mengevaluasi hasil yang diperoleh. Kemudian yang C, butuh biaya yang lebih rendah, yaitu observasi umumnya dilakukan bersamaan dengan sejumlah prosedur audit lainnya. Kemudian wawancara dengan klien dilakukan secara ekstensif dalam setiap proses audit dan umumnya hanya mengeluarkan biaya audit yang rendah. Kemudian hitung uji umumnya hanya menimbulkan sejumlah kecil biaya karena hitung uji ini hanya melibatkan berbagai perhitungan dan penelusuran sederhana yang dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan keperluan audit. Sekarang kita masuk pada kertas kerja. A. Definisi kertas kerja. Menurut IBK Bayangkara, kertas kerja audit merupakan catatan-catatan yang dibuat dan data-data yang dikumpulkan auditor secara sistematis pada saat melaksanakan tugas audit. Untuk memberikan gambaran yang lengkap terhadap proses audit, KKA harus mencerminkan langkah-langkah audit yang ditempuh. A. Rencana audit. B. Pemeriksaan dan evaluasi kecukupan dan efektivitas sistem kontrol internal. C. Prosedur-prosedur audit yang dilakukan, informasi yang diperoleh dan kesimpulan yang dicapai. D. Penelaahan kertas kerja audit oleh penyedia. E. Laporan audit. F. Tindak lanjut dari tindakan perbaikan. Setiap auditor wajib membuat kertas kerja audit pada saat melaksanakan tugas audit. Manfaat utama kertas kerja audit antara lain merupakan dasar penyusunan laporan hasil audit. Kedua, merupakan alat bagi atasan untuk mereview dan mengawasi pekerjaan para pelaksana audit. Ketiga, merupakan alat pembuktian dari laporan hasil audit. Keempat, menyajikan data untuk keperluan referensi. Kelima, merupakan salah satu pedoman untuk tugas audit berikutnya. Kemudian tujuan pembuatan kertas kerja audit yaitu pertama, mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan audit. Nah, kertas kerja audit dapat digunakan oleh auditor untuk mendukung pendapatnya dan merupakan bukti bahwa auditor telah melaksanakan audit yang memadai. Kedua, menguatkan simpulan-simpulan auditor dan kompetensi auditnya. Auditor dapat kembali memeriksa kertas kerja yang telah dibuat dalam auditnya jika di kemudian hari ada pihak-pihak yang memerlukan penjelasan mengenai kesimpulan atau pertimbangan yang telah dibuat oleh auditor dalam auditnya. Ketiga, mengkoordinasikan dan mengorganisasi semua tahap audit. Nah, audit yang dilaksanakan oleh auditor terdiri dari berbagai tahap audit yang dilaksanakan dalam berbagai waktu, tempat, dan pelaksanaan. Setiap audit tersebut menghasilkan berbagai macam bukti yang membentuk kertas kerja. Pengorganisasian dan pengkoordinasian berbagai tahap audit tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kertas kerja.
Kemudian keempat, memberikan pedoman dalam audit berikutnya. Jadi dari kertas kerja dapat diperoleh informasi yang sangat bermanfaat untuk audit berikutnya jika dilakukan audit yang berulang terhadap klien yang sama dalam periode akuntansi yang berlainan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan kertas kerja yang baik antara lain ada 5. Pertama, lengkap, yaitu berisi semua informasi yang pokok dan tidak memerlukan tambahan penjelasan secara lisan. Berisi semua informasi yang pokok artinya menentukan komposisi semua data penting yang dicantumkan dalam kertas kerja. Tidak memerlukan tambahan penjelasan secara lisan artinya kertas kerja harus jelas, dapat berbicara sendiri, harus berisi informasi yang lengkap, tidak berisi informasi yang belum jelas atau pertanyaan yang belum dijawab. Kemudian kedua, teliti. Dalam pembuatan kertas kerja, akuntan harus memperhatikan ketelitian dalam penulisan dan penghitungan sehingga kertas kerjanya bebas dari kesalahan tulis dan perhitungan. Ketiga, ringkas. Kertas kerja harus dibatasi pada informasi yang pokok-pokok saja yang mana relevan dengan tujuan pemeriksaan yang dilakukan serta disajikan dengan ringkas untuk menghindari rincian-rincian yang tidak perlu. Analisis yang diperlukan oleh seorang akuntan harus merupakan peringkasan dan penafsiran data dan bukan hanya merupakan penyalinan catatan klien ke dalam kertas kerja. Keempat, jelas. Kejelasan dalam informasi kepada pihak-pihak yang akan memeriksa kertas kerja perlu diusahakan oleh akuntan. Penggunaan istilah yang menimbulkan arti ganda perlu dihindari. Dan penyajian informasi secara sistematik perlu dilakukan. Kelima, rapi. Kerapian dalam pembuatan kertas kerja dan keteraturan penyusunan kertas kerja akan membantu akuntan senior dalam menelaah hasil pekerjaan stafnya yang memudahkan memperoleh informasi dari kertas kerja tersebut. Secara garis besar, dapat dikelompokkan ke dalam 5 tipe kertas kerja seperti yang ada di slide, yaitu program audit, working trial balance, ringkasan jurnal adjustment, schedule utama, dan schedule pendukung. Yang pertama kita akan bahas mengenai program audit yang dimana tipe ini adalah tipe pertama dalam kertas kerja. Program audit merupakan daftar prosedur seperti yang telah ditulis di slide. Daftar prosedur audit untuk seluruh audit unsur tertentu, sedangkan prosedur audit adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Dalam program audit, auditor menyebutkan prosedur audit yang harus diikuti dalam melakukan verifikasi setiap unsur yang tercantum dalam laporan keuangan, tanggal dan para pelaksanaan prosedur audit tersebut, serta menunjukkan indeks kertas kerja yang dihasilkan. Dengan demikian, program audit berfungsi sebagai suatu alat yang bermanfaat untuk menetapkan jadwal pelaksanaan dan pengawasan pekerja audit. Program audit dapat digunakan untuk merencanakan jumlah orang yang diperlukan untuk melaksanakan audit beserta komposisinya, jumlah asisten dan auditor junior yang akan ditugasi, taksiran jam yang akan dikonsumsi, serta untuk memungkinkan auditor yang berperan sebagai supervisor dapat mengikuti program audit yang sedang berlangsung. Berikut kita akan bahas tipe yang kedua, yaitu working trial balance. Working trial balance, seperti yang ada di slide, adalah suatu daftar yang berisi saldo-saldo akun buku besar pada akhir tahun yang diaudit dan pada akhir tahun sebelumnya, kolom-kolom untuk adjustment dan penggolongan kembali yang diusulkan oleh auditor, serta saldo-saldo setelah koreksi auditor yang akan tampak dalam laporan keuangan auditan atau audited financial statement. Working trial balance ini merupakan daftar permulaan yang harus dibuat oleh auditor untuk memindahkan semua saldo akun yang tercantum dalam daftar saldo atau trial balance klien. Dalam proses audit, working trial balance ini digunakan untuk meringkas adjustment dan menggolongkan kembali yang diusulkan oleh auditor kepada klien serta saldo akhir tiap-tiap akun buku besar setelah adjustment atau koreksi oleh auditor. Working trial balance ini mempunyai fungsi yang sama dengan lembar kerja atau worksheet yang digunakan oleh klien dalam proses penyusunan laporan keuangan. Nah, dalam penyusunan laporan keuangan, klien menempuh beberapa tahap sebagai berikut yang seperti yang ada di slide, yaitu pengumpulan bukti transaksi, pencatatan dan penggolongan transaksi dalam jurnal dan buku pembantu, pembukuan atau posting jurnal ke dalam buku besar, pembuatan lembar kerja, penyajian laporan keuangan. Dalam proses auditnya, auditor bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan auditan. Dan adapun tahap penyusunan laporan keuangan auditan tersebut yang seperti ada di slide, yaitu pengumpulan bukti audit dengan cara pembuatan atau pengumpulan schedule pendukung atau supporting schedules. Peringkasan informasi yang terdapat dalam schedule pendukung ke dalam schedule utama atau lead schedule dan top schedule, dan ringkasan jurnal adjustment. Yang ketiga, peringkasan informasi yang tercantum dalam schedule utama dan ringkasan jurnal adjustment yang dalam working
trial balance. Yang keempat, penyusunan laporan keuangan auditan. Berikut kita akan bahas mengenai tipe yang ketiga, yaitu ringkasan journal adjustment. Dalam proses ringkasan journal adjustment-nya atau dalam proses auditnya, auditor mungkin menemukan kekeliruan dalam laporan keuangan dan catatan akuntansi kliennya. Untuk membetulkan kekeliruan tersebut, auditor membuat draft journal adjustment yang nantinya akan dibicarakan dengan klien. Di samping itu, auditor juga membuat jurnal penggolongan kembali atau reclassification entries untuk unsur yang meskipun tidak salah dicatat oleh klien, namun untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan yang wajar harus digolongkan. Jurnal adjustment yang diusulkan oleh auditor biasanya diberi nomor urut dan untuk jurnal penggolongan kembali diberi identitas huruf. Setiap jurnal adjustment maupun jurnal penggolongan kembali harus disertai penjelasan yang lengkap. Jurnal adjustment berbeda dengan jurnal penggolongan kembali. Jurnal penggolongan kembali digunakan oleh auditor hanya untuk memperoleh pengelompokan yang benar dalam laporan keuangan klien. Jurnal ini digunakan untuk menggolongkan kembali suatu jumlah dalam kertas kerja auditor. Auditor tidak untuk disarankan agar dibukukan ke dalam catatan akuntansi klien. Di lain pihak, jurnal adjustment digunakan oleh auditor untuk mengoreksi catatan akuntansi klien yang salah, sehingga jurnal ini disarankan oleh auditor kepada klien untuk dibukukan dalam catatan akuntansi kliennya. Oleh auditor, jurnal adjustment dan penggolongan kembali ini mula-mula dicatat dalam schedule hukum. Kemudian jurnal tersebut dibahas dari berbagai schedule hukum dalam schedule utama yang berkaitan dalam working trial balance. Yang keempat, kita akan bahas mengenai schedule utama. Schedule utama pengertiannya seperti yang ada di slide, yaitu kertas kerja yang digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam schedule pendukung untuk akun-akun yang berhubungan. Nah, schedule utama ini digunakan untuk menggabungkan akun-akun buku besar yang sejenis, yang jumlah saldonya akan dicantumkan dalam laporan keuangan dalam satu jumlah. Schedule utama memiliki kolom yang sama dengan kolom-kolom yang terdapat dalam working trial balance. Jumlah total tiap-tiap kolom dalam schedule utama dipindahkan ke dalam kolom yang berkaitan dengan working trial balance. Berikut kita akan bahas tipe yang terakhir, yaitu schedule pendukung. Pada waktu auditor melakukan verifikasi terhadap unsur-unsur yang tercantum dalam laporan keuangan klien, ia membuat berbagai macam kertas kerja pendukung yang menguatkan informasi keuangan dan operasional yang dikumpulkannya. Dalam setiap schedule pendukung harus dicantumkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh auditor dalam memverifikasi dan menganalisis unsur-unsur yang dicantumkan dalam daftar tersebut. Metode verifikasi yang digunakan, pertanyaan yang diberi dalam audit, serta jawaban atas pertanyaan tersebut. Schedule pendukung harus memuat juga berbagai kesimpulan yang dibuat oleh auditor. Saya baca dulu yang ada di slide. SA seksi 339, kertas kerja paragraf 06 mengatur bahwa kertas kerja adalah milik kantor akuntan publik, bukan milik klien atau milik pribadi. Namun, hak kepemilikan kertas kerja oleh kantor akuntan publik masih tunduk pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam aturan etika Kompartemen Akuntan Publik yang berlaku untuk menghindarkan penggunaan hal-hal yang bersifat rahasia oleh auditor untuk tujuan yang tidak semestinya. Kertas kerja yang bersifat rahasia berdasarkan SA seksi 339 paragraf 8 mengatur bahwa auditor harus menerapkan prosedur memadai untuk menjaga keamanan kertas kerja dan harus menyimpannya sekurang-kurangnya 10 tahun. Aturan etika Kompartemen Akuntan Publik memuat aturan yang berkaitan dengan kerahasiaan kertas kerja. Nah, aturan etika 301 berbunyi sebagai berikut. Kita bisa lihat slide, yaitu anggota Kompartemen Akuntan Publik tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan dari klien. Namun, ada beberapa hal-hal yang membuat auditor dapat memberikan informasi tentang klien kepada pihak lain, yaitu seperti yang ada di slide. Alasan yang pertama, itu jika klien tersebut menginginkannya. Alasan yang kedua, jika misalnya praktik kantor akuntan dijual kepada akuntan publik lain, jika kertas kerjanya diserahkan kepada pembeli harus atas seizin klien. Yang ketiga, dalam perkara pengadilan atau dalam perkara pidana. Yang keempat, dalam program pengendalian mutu profesi, akuntan publik dapat menetapkan keharusan untuk mengadakan peer review di antara sesama akuntan publik. Untuk mereview kepatuhan auditor terhadap standar auditing yang berlaku, dalam peer review, informasi yang tercantum dalam kertas kerja diungkapkan kepada pihak lain atau kantor akuntan publik lain tanpa memerlukan izin dari klien yang bersangkutan dengan kertas kerja tersebut.
Pemberian indeks terhadap kertas kerja akan memudahkan pencarian informasi dalam berbagai daftar yang terdapat di berbagai tipe kertas kerja. Berikut faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pemberian indeks kertas kerja adalah sebagai berikut. Kita bisa perhatikan slide-nya, yaitu yang pertama, setiap kertas kerja harus diberi indeks dapat di sudut atas atau di sudut bawah. Yang kedua, pencantuman indeks silang atau cross index harus dilakukan sebagai berikut. Indeks silang dari skedul utama, indeks silang dari skedul akun pendapatan dan biaya, indeks silang antara skedul pendukung, indeks silang dari skedul pendukung ke ringkasan journal adjustment, indeks silang dari skedul utama ke working trial balance. Indeks silang dapat digunakan pula untuk menghubungkan program audit dengan kertas kerja. Yang ketiga, jawaban konfirmasi, pita mesin hitung, printout, komputer, dan sebagainya tidak diberi indeks kecuali jika dilampirkan ke belakang kertas kerja yang berindeks. Ada 3 metode pemberian indeks terhadap kertas kerja seperti yang ada di slide. Yang pertama yaitu indeks angka. Kertas kerja utama dan skedul utama diberi indeks dengan angka, sedangkan skedul pendukung diberi subindeks dengan mencantumkan nomor kode skedul utama yang berkaitan. Yang kedua, indeks kombinasi angka dan huruf. Kertas kerja utama dan skedul utama diberi kode huruf, sedangkan skedul pendukungnya diberi kode kombinasi huruf dan angka. Yang ketiga, indeks angka berurutan. Kertas kerja diberi angka yang berurutan. Susunan kertas kerja. Tujuan kertas kerja disusun secara sistematik dan dalam urutan logis adalah untuk memudahkan review atas kertas kerja yang dihasilkan oleh asisten atau staf auditor. Urutannya adalah sebagai berikut. Pertama, draft laporan audit atau audit report. Kedua, laporan keuangan auditan. Kemudian ketiga, ringkasan informasi bagi reviewer. Keempat, program audit. Kelima, laporan keuangan atau lembar kerja atau worksheet yang dibuat klien. Keenam, ringkasan journal adjustment. Ketujuh, working trial balance. Ke-8, schedule utama. Dan ke-9, schedule pendukung. Kemudian H. Pengarsipan kertas kerja. Yang pertama, arsip kini atau current file, arsip audit tahunan untuk setiap audit yang telah selesai dilakukan. Kedua, arsip permanen atau permanent file untuk data yang secara relatif tidak mengalami perubahan. Arsip kini berisi kertas kerja yang informasinya hanya mempunyai manfaat untuk tahun yang diaudit saja. Arsip permanen berisi informasi sebagai berikut. Yang pertama, A. Kopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga klien. B. Bagan organisasi dan luas wewenang serta tanggung jawab para manajer. C. Pedoman akun, pedoman prosedur, dan data lain yang berhubungan dengan pengendalian. D. Kopi surat perjanjian penting yang mempunyai masa laku jangka panjang. E. Tata letak pabrik, proses produksi, dan produk pokok perusahaan. F. Kopi notulen rapat direksi, pemegang saham, dan komite-komite yang dibentuk klien. Kemudian H. Pengarsipan kertas kerja. Yang pertama, pembentukan arsip permanen ini mempunyai 3 tujuan, yaitu yang pertama, untuk menyegarkan ingatan auditor mengenai informasi yang akan digunakan dalam audit tahun-tahun mendatang. Yang kedua, untuk memberikan ringkasan mengenai kebijakan dan organisasi klien bagi staf yang baru pertama kali menangani audit laporan keuangan klien tersebut. Kemudian yang terakhir, yaitu yang ketiga, untuk menghindari pembuatan kertas kerja yang sama dari tahun ke tahun.